United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Aston Villa versus Manchester United. Aston Villa dipaksa bertekuk lutut oleh Manchester United pada pertandingan pekan ke-24 Premier League 2023-2024 di Villa Park pada Minggu 11 Februari malam. Pertandingan ini berlangsung dengan menarik. Kedua tim, gol Aston Villa dicetak oleh Douglas Luiz. Sementara itu Manchester United berhasil mencetak gol oleh Rasmus Højlund dan juga Scott McTominay. Dengan hasil ini Manchester United mengemas 41 angka dari 24 pertandingan. Mereka kini ada di posisi 6 klasemen Liga Inggris 2023-2024. Sementara itu Aston Villa tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 46 angka. Terima kasih Scott McTominay. Manchester United sukses meraih 3 poin waktu bertanding ke markas Aston Villa pada pekan ke-24 Premier League musim ini. Bermain di Villa Park pada Minggu 11 Februari malam, Setan Merah menang dengan skor tipis 1-2 dengan McTominay muncul sebagai pencetak gol penentu kemenangan. Erik ten Hag mengakui terkesan dengan kontribusi Scott McTominay yang menurutnya bisa menjadi teladan bagi para pemain Manchester United lain setelah meraih kemenangan melawan Aston Villa. Setelah pertandingan, Erik ten Hag langsung memberikan kredit khusus kepada McTominay. Pemain yang baru masuk di menit ke-73 menggantikan Marcus Rashford itu sanggup memberikan dampak positif di babak kedua. Musim lalu juga McTominay juga memberikan dampak. Jadi saya pikir dia adalah contoh bagi banyak pemain lain saat ini, kata Erik ten Hag. Tidak banyak pemain yang bisa datang dari bangku cadangan dan memberikan energi seperti dirinya. Dia siap untuk setiap menit, selalu memberikan kontribusi kepada tim. Sepak bola adalah olahraga tim dan kita sering melupakan hal itu. Namun Scott McTominay adalah contohnya, selalu memberikan segalanya di setiap pekan ketika dia berlatih, melakukan hal-hal yang benar, memperbaiki diri, memberikan yang terbaik, ungkap Erik ten Hag. Kemudian Erik ten Hag juga menilai pasukannya harus mempunyai keyakinan lebih jika bermain tandang. Hal yang sama ini menjadi kekurangan yang menghinggapi Manchester United menurutnya sampai saat ini. Saya pikir kami dapat mengalahkan lawan manapun baik di kandang maupun tandang. Namun kadang-kadang di laga tandang kami harus lebih percaya diri karena kami bisa saja menang di Arsenal, di mana sebenarnya kami layak menang. Kami bisa saja menang di Liverpool dan ini tentang keyakinan dan saya pikir tim ini hari ini percaya bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Dan itulah mengapa saya pikir pada akhirnya Anda memenangkan pertandingan, tambah dari Erik ten Hag. Manchester United masuk Liga Champions, lihat saja apa yang akan terjadi. Perlahan tapi pasti, Manchester United stabil menjaga performanya dengan nggak pernah kalah sejak masuk 2024. Yang terbaru United memetik kemenangan berharga dari markas Aston Villa pada lanjutan Liga Inggris. Ten Hag menilai timnya masih menjalani proses untuk menuju standar tinggi sesuai dengan ekspektasi. Faktanya Manchester United kini masih menempati peringkat ke-6 di klasemen Liga Inggris. Mereka terpaut 6 angka dari tim penghuni zona Liga Champions terdekat di zona 4 besar Tottenham Hotspur. Ditanya mengenai dampak dari hasil ini dalam perebutan tiket ke Liga Champions, Erik ten Hag mengatakan, kami harus mengejar ketertinggalan. Pertama-tama kami masih berada di bulan Februari, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Namun kami telah kembali, jalan masih panjang dan kami harus meningkatkan permainan kami. Tapi tentu saja kami senang bisa meraih serangkaian kemenangan, ungkap ten Hag. Saya pikir kami berada dalam situasi hati yang baik dan harus menjaga proses ini tetap berjalan serta meningkatkannya. Jika kami melakukan ini dengan masih banyak pertandingan tersisa, kita akan melihat. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti, tambah dari Erik ten Hag. Ini adalah pertama kalinya di musim ini Manchester United berhasil memenangkan 4 pertandingan beruntun di semua kompetisi, sekaligus menjadi tim yang belum terkalahkan di tahun 2024. Secara beruntun mereka bakal bertemu dengan Luton Town 18 Februari dan Fulham 24 Februari, lalu Nottingham Forest di Piala FA 28 Februari. Baru setelah itu pertandingan berat dalam derby melawan Manchester City di Etihad membuka perjalanan pada Maret 2024. Di luar dugaan, Man of the Match Aston Villa versus Manchester United. Kiper Manchester United, Andre Onana, terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan melawan Aston Villa. Aston Villa menjamu United di pekan ke-24 Premier League musim ini di Villa Park pada Minggu 11 Februari malam. Duel ini berlangsung dengan seru. Kedua tim silih berganti menyerang. United bisa mencuri gol lebih dahulu. Aston Villa kemudian menyamakan skor, tapi United akhirnya berbalik unggul 1-2 berkat tandukan McTominay.
Andre Onana biasanya jadi bahan tertawaan ataupun kritikan, tapi di laga ini dia membuktikan kapasitasnya sebagai kiper top. Andre Onana melakukan beberapa penyelamatan, salah satunya penyelamatan jarak dekat sebelum akhirnya dia kebobolan dari tendangan Douglas Luiz. Sebelumnya dia sempat menggagalkan peluang dari McGinn, demikian juga sepakan dari Watkins. Jika bukan karena kiper Kamerun itu, mungkin United akan kebobolan lebih dari 1 gol. Oleh sebab itu, Onana terpilih menjadi man of the match di laman resmi Manchester United. Dari catatan Footmood, Andre Onana melakukan total 8 penyelamatan bagi Manchester United. 4 diantaranya dia lakukan dengan diving. 13 recovery dia lakukan di sepanjang pertandingan. Onana juga melepaskan 15 umpan panjang, tapi hanya 3 diantaranya sampai ke sasaran. Onana juga mencatatkan 37 operan dan 25 diantaranya sampai ke target. Aktifkan mode Predator Goal, Højlund bikin rekor di kandang Aston Villa. Seperti sedang mengaktifkan mode Predator Goal, Rasmus Højlund mengukir rekor membanggakan berkat torehan dalam laga terkini melawan Aston Villa. Højlund kembali unjuk gigi ketika Manchester United menyambangi markas Aston Villa pada matchday ke-24. Striker asal Denmark itu menyumbangkan 1 gol untuk membantu tim tamu meraih kemenangan 2-1. Laga berjalan 17 menit saat Højlund membuka keunggulan United. Bagi Højlund, 1 gol ke gawang Villa tidak sekedar menghasilkan 3 poin buat Manchester United, tetapi juga sebuah catatan emas bagi dirinya sendiri. Dia menjadi pemain termuda kedua yang sanggup mencetak gol di 5 partai Premier League beruntun dengan 21 tahun dan 7 hari. Højlund hanya kalah dari Nicolas Anelka yang melakukan hal serupa dalam usia 19 tahun dan 239 hari bersama Arsenal. Pada awal menjalani liga domestik bersama United, Højlund sempat dihantam gelombang kritik karena sulit mencetak gol. Ex-pemain Atalanta itu mengalami kondisi mandul dalam 14 penampilan pertama di Liga Inggris. Keran gol Højlund baru terbuka sewaktu melakoni pekan ke-19 melawan Aston Villa. Setelahnya, sang bomber tidak berhenti menyumbang gol. Højlund mencatatkan namanya di papan skor tatkala melawan Tottenham Hotspur, Wolverhampton, West Ham United, dan lagi-lagi Aston Villa. Menurut Højlund, kunci untuk menemukan ketajaman adalah percaya diri. Dia tidak patah semangat sewaktu memasuki periode mandul. Saya selalu percaya kepada diri sendiri. Ini hanyalah tentang menjalani ritme. Anda memperoleh 1 gol, kemudian 2 gol, dan mendapatkan momentum serta mulai terhubung dengan pemain lain, ucap Rasmus Højlund. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment.